Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Bisa, Pak. Bu Nur Aisyah, Bu Irin, Bu Putri, Bu Hapsari. Iya, Pak. Oke. Eh, Bu Putri, oke. Bu Nur Aisyah, Oke, Pak. Oke, Pak. bisa didengar ya dengan baik ya. Baik, Bisa, Pak. sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu bersama karena salah satu dari rekan kita, Ibu Hapsari Ayuning Tias, tadi sempat japri saya mengabarkan bahwa kondisi beliau sedang tidak sehat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dari sisi Allah sehingga bisa dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang lain gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Ibu, sesuai tadi yang sudah diarahkan dari, oke baik Bu Sari, yang sudah diarahkan dari GTK, bahwa siang ini kita akan mengadakan kembali refleksi ketiga ya atau kedua kalau misalnya di secara luring kita pendampingan. Sejauh ini Bapak Ibu, apa yang eh, menjadi kendala di Bapak Ibu sekalian? Yang masih menjadi kendala? Silakan. Ya, Ibu Irin, silakan Bu Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling menjadi kendala adalah ketika menyelesaikan PISET, itu jujur aja ide dari kode awal itu saya nggak punya kode asli gitu. Jadi saya tetap mancing pakai pseudocode, saya kopikan ke si Bebe. Terus gitu. Jadi dari situ saya belajar gitu, belajar memahami algoritma atau sintaks yang dikasih oleh si Bebe tadi itu sampai akhirnya saya bisa buat kode sendiri gitu. Apakah cara belajar seperti itu masih diperbolehkan gitu? Karena jujur kalau misalnya hanya sekedar mendengar materi tapi nggak praktek langsung, kayaknya nggak ada yang nyangkut sama sekali gitu di pemahaman saya gitu. Nah, saya merasa terbantu sekali ketika mengerjakan PISET itu memang benar-benar dari AI atau si DAC Baik, debug itu gitu. baik. Tapi kan sama seperti yang Coach Arman sudah sampaikan di refleksi sebelumnya kan kita tidak boleh mentah-mentah copy paste. Nah itu saya pegang teguh kalau seperti itu. Artinya kalau saya nggak benar-benar memahami, saya nggak akan pakai kode yang diberikan seperti itu sampai benar-benar saya pahami. Jadi itu aja kendalanya sih Coach gitu. Jadi kalau misalnya menciptakan kode murni asli dari ide saya sendiri, jujur saya belum bisa menciptakan eh, fungsi-fungsi yang memang saya ciptakan sendiri gitu. Saya pasti akan mancing pakai apa namanya pseudocode gitu. Saya kopikan ke DAC, nanti dia akan berikan seperti fungsi tapi nggak langsung fungsi juga. Jadi pseudocode juga sih yang dikasih, cuman kita kan bisa menerjemahkannya ke dalam kode karena kan kita udah dapat materi dari section seperti itu. Itu Baik. aja kendalanya, Coach. Terima kasih. Selain Bu Irin, ada teman-teman lain. Biar saya rangkum dulu apa yang menjadi permasalahannya, baru nanti saya jawab satu-satu. Silakan. Izin Pak Arman. Ya, silakan Pak Syarifudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih teringat apa yang disampaikan Pak Arman di grup Ya, Pak. mengenai plagiasi ya Pak ya. Ah, Itu diupayakan kalau bisa di paraphrase kan Pak supaya jangan nanti terindikasi plagiat kan gitu. hmm, Jadi di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita mau paraphrase ya misalnya contohnya aja di komen yang sudah tersedia di LMS kan gitu kan. Jadi itu memang udah semakin minggu ini memang sudah ada komen-komen yang disediakan oleh LMS. Apakah itu kita paraphrase juga atau kita biarkan saja sebagaimana yang sudah tersedia oleh LMS tersebut? Itu yang pertama, Pak. oke. Yang kedua, eh, mengenai apa? Mengenai code ya, Pak. Jadi dalam code ini kan
terkadang kita juga jujur aja Pak, memang masih bingung ya kan. Kita dengar pendapat ini beda kan. Nanti kita cari solusinya dari internet atau YouTube, takutnya nanti terindikasi plagiat kan gitu Pak kan. Jadi kadang-kadang solusi mungkin ya Pak, saya minta solusi ya Pak, ya mungkin strategi bagaimana ketika kita blank error dan kita khawatir sebenarnya solusinya ada di internet atau di YouTube, cuma kita khawatir itu nanti terindikasi plagiat gitu kan. Kalau untuk komen mungkin kita bisa paraphrase, kalau untuk code kan nggak mungkin kita bisa paraphrase gitu kan, dia memang sudah murni atau apa, atau memang ada solusi strategi pengalaman Pak Arman mungkin selama mengikuti CS ini kan mungkin bisa berbagi. Mungkin saya rasa itu saja Pak, dua itu saja yang menjadi pertanyaan undang-undang selama ini yang saya ikuti. Mungkin secara teori mungkin susah saya mengungkapkan Pak. Mungkin secara ketikan itu agak susah Pak. Saya orangnya verbal gitu langsung berbicara langsung gitu kan. Jadi mungkin di momen-momen Zoom ini mungkin undang-undang itu sudah ada, nanti saya sampaikan secara langsung. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarifudin. Teman-teman yang lain ada, ya silakan Pak Arif Rahman, izin off the kamera. Ada teman-teman yang lain yang mungkin punya hal-hal yang ingin disampaikan? Ya Pak, izin Pak, mau menyampaikan kendala. Oh, Bu Putri Destriana, silakan Bu. Ya. Apa, Bu? Ya Pak, sebenarnya kendala saya itu hampir sama seperti Bu Irin. Saya belum mampu gitu Pak menulis kode murni yang dari saya. Pasti harus ada bantuan gitu dengan melihat video-video, kemudian juga dengan bantuan DAC AI. Kemudian Pak, ketika saya udah menulis kode, udah selesai nulis kode, si DAC AI itu bilang kodenya udah benar semua. Tapi pas saya compile itu kadang ada yang merah-merahnya. Kemudian udah saya coba ubah-ubah gitu kan, udah beberapa hari saya ubah-ubah, saya otak-atik gitu, tapi masih aja merahnya. Nah, kadang saya bingung Pak, maksudnya nggak tahu lagi seperti apa gini yang harus saya ubah. Itu aja sih Pak kendalanya. Saya udah coba otak-atik tapi masih aja merah gitu. Merahnya di mana tadi Bu? Khusus di filter Pak, di bagian blur. Oke. Yang maksudnya kan pas kita compile itu pas kita cek 50 gitu kan ada Pak yang requirement-nya tuh masih merah, ada yang udah hijau, ada yang udah merah gitu. Nah, itu aja Pak kendalanya. Bentar ya, saya rangkum dulu. Oke, selain Bu Putri, kita sudah punya 3 pernyataan dari Bu Irin, Pak Sarifudin, dan Bu Putri Destriana. Ada lagi di antara teman-teman yang lain? Pak, izin Pak, sedikit. Bu Hapsari, ya silakan Bu. Oh iya, terima kasih banyak Pak Oh, Arman. Bu Apsari dulu, oke. Iya, Apa tadi? Pak Bu Hapsari, Arman. benar ya? Ya betul Pak. Oke. Mohon izin bertanya Pak. Kalau saya mungkin kebalikan dengan Bu Irin ya. Biasanya saya lihat di video-video YouTube dan beberapa video. Setelah itu saya ketikkan kembali di DAC dan saya tanyakan kenapa misalnya ada +1. Kayak kemarin kenapa bolehkah angka 8 saya ganti angka 10? Oh ternyata nggak boleh karena alasannya. Maka dari penjelasan DAC itu yang saya dapat dan saya pahami video, ketika menuliskan coding, saya tambahkan note di catatan kenapa ini nggak boleh 8. Misalnya angka 8 ini kenapa nggak boleh diganti angka 10 misalnya. Saya tuliskan itu. Itu termasuk plagiasi nggak ya Pak ya? Oke. Berarti pertanyaannya lebih kurang mirip dengan yang di Iya, pertanyaan Bu betul. Irin tadi ya. Oke, baik. Ada lagi selain Bu Irin, Pak Sarifudin, Bu Putri, dan Bu Hapsari? Nah, agenda kita ada satu lagi nanti setelah ini. Pak, Ya. sedikit Pak, ini Bu Putri satu lagi Ya, Pak. ya, Bu Putri, silakan Bu Putri Maulin. Ini Pak, mohon Pak dikasih pencerahan juga untuk kami, karena mengingat ini udah bulan Desember. Kami PD nih kan Pak, pada lulus semua nih ceritanya. PD bakalan sampai tuntas. Nah, jadi mohon dibahas sedikit Pak. Saya udah deg-degan mendengar tentang final project gitu. Ya. Nah, itu saja mungkin Pak. Oke. Baik. Saya batasin dulu 5 orang ya di awal. Dan saya akan jawab dari Bu Putri Maulina.
Kebenaran memang hari ini, Bu, jadwal sesi refleksi kita, salah satunya adalah terkait dengan persiapan final project. Ada dua sebenarnya, jadi persiapan final project dan juga laporan. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang tidak ada salahnya Bapak Ibu mulai menyusun skenario. Kira-kira pada saat di akhir nanti Bapak Ibu ingin membuat apa pada final project. Nah, nanti ini saya kasih gambaran, saya izin share screen dulu, tapi sebentar saya siapkan dulu ininya. Oke, sudah. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, saat ini saya ada di Gradescope milik saya. Di sini nanti Bapak Ibu pada waktunya akan diberikan final project berupa proposal. Nah, nanti di proposal ini Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan pernyataan kira-kira pada saat final project Bapak Ibu akan membuat apa. Misalnya seperti ini, what will be the title of your project? Maksudnya nanti pada saat kita bikin project kita tuh apa judulnya? Nah, judul itu biasanya melambangkan konten, melambangkan dari aplikasi yang akan dihasilkan. Seperti ini misalnya saya buat aplikasi penilaian siswa atau student assessment application. Nah, dari judul saja tentu kita sudah bisa membayangkan, oh ini aplikasi yang dibuat terkait dengan assessment siswa ya, student assessment. Nah, kemudian nanti akan ada lanjutan di proposal itu, in just sentence or two, summarize your project. Misalnya website yang akan memungkinkan kita untuk melakukan transaksi jual beli. Ini bisa buat an application that let us entry the score for the students such as weekly task 1, task 2, etc. until middle semester exam and final exam score. Jadi aplikasi yang akan kita buat, ini contoh yang saya mengambil punya saya yang tahun lalu, itu adalah penilaian terhadap setiap assessment siswa, baik itu misalnya tugas, kemudian UTS, maupun juga di UAS. Nah, gitu. Nah, nanti setelah satu yang judul, kedua ini rancang bangun kita dulu secara cetak birunya, apa yang mau kita perbuat di dalam aplikasi pada final project. Kita diminta untuk mendeskripsikan in paragraf ya, dalam satu paragraf atau lebih ya, detailkan projectnya akan seperti apa yang akan kita gunakan di dalam pembuatan project tersebut. Jika misalnya ada menggunakan bahasa pemrograman apa. Jika kita misalnya nanti akan menggunakan bantuan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga itu apa yang akan kita gunakan. Jadi seperti di sini. There will be input, update or edit, delete and display the scoring data of student. Artinya program final project yang akan dihasilkan meliputi proses input data, entry data, kemudian updating dan juga editing. Jadi kalau misalnya setelah di input ada yang salah, misalnya namanya Arman, tertulis misalnya Arma, berarti kurang N, maka harus ada proses editing. Nah, itu harus bisa dilakukan. Selanjutnya ada delete. Delete itu artinya ketika misalnya kita double memasukkan nama Arman 2 kali, maka harus data yang double itu harus bisa di-delete. Nah, kira-kira begitu. Atau misalnya ada nilai yang salah begitu, termasuk entry 2 kali, maka itu harus di-delete, bisa di-delete. Kemudian display. Jadi seperti kita biasa kalau punya ada aplikasi atau program, bisa input, bisa diedit, bisa dihapus, dan tentu saja bisa ditampilkan kembali. And then after that, I plan to use Python with SQLite 3. Nah, ini Bapak Ibu memang belum sampai ke sini bahasan yang ada di CS50-nya. Tapi nanti dalam minggu ke-5 atau minggu ke-6 itu sudah mulai masuk Python, termasuk dengan SQLite 3-nya, database-nya. Dan saya di sini kemarin bikin aplikasi itu dibuat dengan bahasa Python dengan bantuan database SQLite 3 dan juga Kaifi as the framework. Jadi ada bantuan lagi the third party-nya dari pihak ketiganya. Ada Python, ada database SQLite 3 dan kemudian dibantu oleh Kaifi. Kenapa? Karena saya ingin membuat aplikasi yang berbasis mobile.
Jadi bisa digunakan dari HP, baik itu yang memiliki platform Android maupun iOS. Nah, ini contoh dari final project yang waktu itu kami lakukan. Terus nextnya ada pertanyaan, kita akan berkolaborasi dengan siapa? Nah, final project Bapak Ibu, kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, itu final project dilakukan secara bersama-sama, ada grup. Grup ini diberikan kebebasan kepada kita. Kita mau berkolaborasi dengan teman yang mana. Di sini biasanya kita dibatasi dengan satu grup itu 3 orang. Nah, saya belum tahu formatnya untuk kolaborasi pada intake Bapak Ibu yang sekarang, apakah masih bersama-sama dengan teman-teman satu angkatan, apakah akan dibagi menjadi 3 juga seperti tahun kemarin, apakah nanti akan ada 5 orang ataukah 2 orang. Nah, itu saya belum tahu formatnya, tapi mungkin dari sekarang Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan kira-kira saya mau bekerja sama dengan siapa nih. Dan saran saya itu Bapak Ibu coba cari teman-teman yang lebih paham pemrograman, yang lebih paham IT, yang lebih menguasai apa yang materi-materi yang selama ini didapatkan di CS50. Nah, seperti saya misalnya, dan itu lintas grup ya Bu ya. Seperti saya misalnya di sini ada Atun Nurul Izati, kemudian ada lagi di sana teman kita Akutun gitu ya. Itu Sherly Imelda. Nah, Ibu Sherly Imelda. Ini semuanya tidak ada yang satu grup dengan saya ketika itu. Jadi pada waktu kita bikin final project, jadi Bu Sherly, Bu Atun itu bukan grup saya, grup yang lain. Tapi kita bekerja sama berkolaborasi. Cuman waktu itu pertimbangan kami adalah kami satu kota. Jadi ini teman-teman yang kebetulan berasal dari kota Palembang juga. Sehingga memudahkan apabila nanti dibutuhkan sewaktu-waktu, kita bisa langsung ketemu. Kan ada kadang-kadang ada masalah-masalah hal yang tidak cukup atau tidak selesai disampaikan melalui daring. Misalnya, oh kita butuh ketemu nih. Mungkin kita bisa bahas bagaimana ini pembagian tugasnya. Misalnya, contoh di saya Bu Sherly akan membuat bagian apanya. Kan tadi ada di bagian atas di sini ada pembagian nih, ada proses input, update, delete, display. Oke, Bu Sherly mau ngelakuin apa? Oh, Ibu Sherly akan melakukan proses input dan update. Nanti Bu Atun delete dan display misalnya. Oke, berarti saya membangun database-nya. Saya akan membuat bagaimana proses input dan juga update serta editing data yang dibuat oleh Bu Sherly bisa tersambung dengan proses delete dan display yang dibuat oleh Bu Atun, dan juga bisa terhubung ke database yang saya buat. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas di sana. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui nih, oh ini teman saya satu kota dan dia mungkin lebih menguasai dari saya, boleh coba didekatin. Nanti kita boleh nggak saya ikut kalau misalnya pada saat final project. Kita jajaki dari sekarang. Jadi Bapak Ibu sudah harus mulai memikirkan karena waktu untuk final project itu singkat. Nggak sampai 1 bulan. Nah, oleh karena itu mungkin dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai mencari teman-teman yang mana saja, siapa saja yang mungkin akan diajak untuk bekerja sama pada final project. Dan itu lintas grup ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi, belum selesai di sini. Kita akan diminta lagi, ini proposal ya. Kalau di kita kan proposal itu berupa bikin makalah, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan enggak. Kalau di Harvard tuh sudah dalam bentuk esai begini saja. Mereka buat pertanyaan, kita harus jawab. Ini jawaban kita mencerminkan seberapa jauh, seberapa siap kita untuk membuat final project ini. Ini ada lagi nih, good outcome. In the world of software, most everything takes longer to implement than you expect. Nah, ini untuk jangka panjangnya. Jadi, final project kita diharapkan tidak hanya selesai sampai di sini saja. Kira-kira apa nih, untuk jangka panjang pengembangan ini bisa dilakukan. Dan untuk jangka pendek, kalau misalnya tidak terwujud seperti yang kita ekspektasikan di awal, saya ambil contoh tadi, kembali lagi ke atas,
Di sini saya buat bahwa final project itu akan meliputi proses input data, update data, delete data, dan display yang terhubung dengan database yang bisa beroperasi di atas mobile based application, yang bisa beroperasi di atas Android ataupun juga iOS begitu. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka kita diminta mendeskripsikan kalau kita tidak berhasil mencapai target kita, minimal apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya buat minimal desainnya itu bisa menginput data dan menampilkan data. Itu minimal. Next, nanti idealnya aplikasi ini bisa menghasilkan semua yang di awal sudah kita ekspektasikan. Jadi must be able to perform input operation, display, update, and delete data. Jadi ada target minimal, ada target idealnya. Next, best outcome. In sentence or list feature, define the best outcome for your final project. What do you hope to accomplish before the final project deadline? Oke, jika misalnya final project yang kita rancang ternyata sudah selesai, nah apa harapan kita terhadap final project yang kita buat tersebut? Apa yang menjadi kelebihan-kelebihannya? Gitu. Misalnya performance-nya atau desainnya bagus, prosesnya jalan baik, begitu. And then after that, what's new? Final project kita tuh nilai lebihnya apa dibanding dengan aplikasi-aplikasi misalnya yang sudah pernah ada di market atau yang bisa ditemui di internet, bisa di-download, misalnya aplikasi assessment student assessment tadi. Kan banyak nih mungkin di internet bisa di-download, bisa di-search di Google. Nilai lebih kita apa? Baik itu untuk kita pribadi atau untuk implementasinya. Di sini kita bisa jelaskan, learn deeper about Python and its relational with SQLite and also Ki-Fi for the framework. Nah, nanti tergantung di Bapak Ibu mau membuat aplikasi bagaimana, apakah mau membuat dengan bahasa C, bahasa Python, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak mutlak ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti ada menguasai HTML. Bapak Ibu boleh buat dengan HTML. Misalnya mau buat website. Nanti website itu kalau saya nggak salah ada di week ke-7 atau week ke-8. Nah, bisa, boleh. Nah, cuma tetap saja saran saya Bapak Ibu cari teman yang lebih menguasai. Sehingga Bapak Ibu tidak harus bergantung dengan pusing membuat final project sendirian. But berdasar pengalaman saya tahun lalu, berdasarkan pengalaman teman-teman pendamping tahun lalu, terkadang kita harus siapkan plan B. Karena seiring waktu, bisa saja ada teman-teman kita yang terdiskualifikasi. Dan kita harus mengerjakan final project kita sendirian. Ini terjadi, Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman kita, ya di antara pendamping ini, yang awalnya dia memiliki 3 orang dalam satu kelompok untuk membuat final project, yang 2 ternyata harus di-terminated dari CS50. Mereka keluar. Dan akhirnya Harvard tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari pengganti. Ya kita sendirian menyelesaikannya. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan juga plan B, walaupun nanti Bapak Ibu misalnya ikut dengan teman yang lebih menguasai materi-materi di CS50 atau menguasai tentang IT, mungkin bisa diberikan masukan kepada mereka. Kalau bisa jangan yang terlalu complicated aplikasi yang akan dibuat di final project. Sehingga kenapa? Kalau putus di tengah jalan, mereka misalnya tersingkir, di-terminated oleh CS50, maka kita masih bisa melanjutkan. Begitu. Ada beberapa di antara pendamping kita justru awalnya bertiga, akhirnya sendirian, yang benar-benar sendirian melakukannya, Bapak Ibu. Ya. Dan untuk intake Bapak Ibu sekarang, final project memegang peranan yang sangat besar di dalam mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak ada kuis, Bapak Ibu tidak ada lab, dan tidak ada final test. Kalau kami dulu, kami semuanya ada final test, ada kuis, ada lab, begitu. Sehingga nilai final project itu bukan menjadi nilai akhir, begitu. Nah, untuk final project dulu,
apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Silakan. Pak Arman, Ya, silakan, Pak. Silakan, Bapak. Izin Pak, Pak Sandi ya? Pak Arman, saya ingin bertanya terkait Iya, ya. Mas Andi. Pak Ilham aja duluan. Mas Andi bentar ya. Ya, Pak Arman, jadi terkait yang tadi Pak kelompok, tadi kan kita bisa kolaborasi. Iya, Nah, ini harus lintas grup atau boleh di satu grup Pak? lintas grup, Pak. Boleh, boleh. Boleh lintas grup. Kalau satu grup Pak, seperti misalnya kita ini dengan Boleh, temannya. boleh. Boleh. Jadi pertimbangannya begini, Pak. Pertama, yang menjadi pertimbangan itu kalau bisa kita mencari teman yang memang lebih bisa dari kita, yang bisa kita andalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang perlu menjadi pertimbangan lain adalah jika sewaktu-waktu kita butuh untuk bertemu langsung, itu juga mudah. Jadi salah satu alternatifnya cari teman yang satu kota, jika itu memungkinkan. Tapi jika memang tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Karena teman-teman kita yang intake sebelumnya juga begitu. Ada yang dari Palembang join dengan teman yang di Jawa Timur, ada yang join dengan kawan yang di NTB, begitu aja dari daerah lain yang berbeda. Begitu Pak Sandi. Terima kasih Pak. Baik. Tadi benar ya Pak Sandi ya Pak ya? Ini Pak Rahmat. koneksinya agak sedikit Bukan, lambat ya. Pak. Bukan Pak Sandi ya? Mohon maaf. Ya, ada lagi. Pak Arman, Ya, ya. ini kan Bapak bentuknya kan apps kan, desain apps. Betul. Selain apps, opsionalnya yang dikasih pihak CS50, adakah opsi-opsi lainnya, Pak? Maksudnya Atau selain itu terserah selain kita, membuat aplikasi, bagi Pak. peserta? Begitu. Iya. Atau ada Pak, mereka kasih opsi-opsi lain? final project harus produk, Pak. Harus aplikasi. Harus Harus aplikasi. aplikasi ya. Ya. Jadi karena yang kita Oke, pelajari ya. selama di CS50 ini kan adalah coding, bahasa pemrograman. Nah, mereka sebenarnya kepingin kita itu membuktikan bahwa apa yang kita pelajari itu kita kuasain dan mereka berhasil begitu. Nah, itu sebenarnya tujuan mereka. Sehingga kita tidak punya pilihan, kita mau misalnya membuat yang lain di luar dari aplikasi. Makanya tadi saya bilang sebisa mungkin coba kita melakukan pendekatan kepada teman-teman yang mungkin lebih menguasai materi CS50, yang menguasai bahasa pemrograman dibanding diri kita begitu. Gitu ya, Pak ya. Maaf, Pak Arman, suaranya putus-putus. Kenapa, Bu? Halo, Ibu. Suara Pak Arman putus-putus tadi. putus-putus ya? Iya, koneksi di hotelnya agak kurang bagus ini. Masih putus, Bu? Halo, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu, bisa didengar suara saya? Masih putus, Pak. Masih putus Nggak ya? jelas. Belum, Pak. Bentar, Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Bisa terdengar dengan jelas? Halo, Bu Iverni, Bu Gansi, Pak Christian, Pak Ilham, Pak Sandi, bisa dengar suara saya, Bu Irin? Bisa, Pak. Putus-putus, Pak. Kecil juga suaranya. Masih putus-putus? Ya, Pak. Enggak sih kalau di sini, Pak. Bagus Masih ya? putus-putus, Pak. Dan Bapak suaranya kecil sekali, Pak. Sehingga kami harus fokus. Teman-teman yang lain bagaimana? Sama, Pak. Jelas, Pak.
Terkadang jelas, tapi nanti Bapak lagi bicara, mulai putus, Pak. Mulai, apa istilahnya, duluan suara ketimbang pergerakan gitu. Oke, berarti begini, saya izin tidak menampilkan video dulu, dan saya bisa mungkin koneksi dari saya bisa lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Ini masih putus nggak? Sudah, Pak. Tidak ya, aman ya? Baik, saya matikan dulu video saya. Mungkin koneksi dari hotelnya yang memang kurang lancar, karena kita punya masalah dari tadi malam. Koneksinya agak lambat, karena di hotel ada beberapa kegiatan lain dari GTK juga bersamaan, dan semuanya menggunakan koneksi internet, Bapak Ibu. Izin mohon maaf. Nah, terkait dengan final project dari apa yang saya paparkan tadi, ada yang masih ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, Arman, ya Pak Bu. Arman, kalau Ya Bu Hapsari. ya Pak Arman, kalau menurut Pak Arman nih untuk newbie kayak saya gini nih paling gampang pakai apa Pak? Pakai C, Python atau Java kalau bikin aplikasi Pak? Oke. Kan di akhir ini kan kita Ya, baik. Jika saya sebelum saya jawab, semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas? bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Udah bisa, Pak. Bisa ya, baik. Kalau boleh saya kasih saran, saya bisa kasih saran, jangan menggunakan bahasa C. Karena bahasa C termasuk yang rumit, Bapak Ibu. Bahasa C itu adalah pengantar kita untuk memahami logika pemrograman. Nah, kalau untuk pembuatan aplikasi, mungkin nantinya Bapak Ibu bisa berpikir mengembangkan dengan bahasa Python yang akan Bapak Ibu pelajari pada week berikutnya. Python atau mungkin juga dengan HTML, pembuatan website. Yang sederhana aja nanti websitenya. Misalnya sama seperti tadi, bisa proses input, kemudian cari data. Nah, itu dulu. Itu yang target jangka pendek. Jadi kalau saya pribadi sebagai alumni CS50, kemudian juga memang pengajar informatika yang sudah belajar bahasa C itu dari tahun 93, Bapak Ibu. Saya 93 udah belajar bahasa C. Tahu sekali bahwa bahasa C itu rumit, kompleks. Nah, sehingga saya tidak menyarankan jika misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan aplikasi untuk final project dengan menggunakan bahasa C. Tapi bila misalnya ada di antara Bapak Ibu yang, wah pokoknya saya tertantang nih, ya silahkan nggak apa-apa gitu. Nanti kan Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan TF masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan memiliki TF-nya sendiri. Siapa nih nanti TF-nya? Untuk final project-nya begitu. Itu dari saya ya untuk Bu Hapsari. Terima kasih Pak. Jadi cari yang paling sederhana aja ya Pak ya. Iya, Ya. betul. Cari yang sederhana, dan yang paling sederhana itu sebenarnya adalah website. Pakai HTML nantinya. Tapi HTML baru HTML. Betul. Tapi materi HTML mungkin baru masuk di week ke-8, 7 atau 8 begitu. Pak Arman, kalau misalnya saya nanti mau minta tolong teman TIK, saya lesin aja lah, bikin mulai cicil dari sekarang pakainya HTML, walaupun itu ada di week berapa gitu, dicicil dari sekarang itu pengaruh nggak Pak Arman? Misalnya kita udah mulai mendesain nih dari sekarang gitu. Boleh, Kan itu pasti ada, boleh ya? Boleh. Tapi begini, ini agak-agak apa ya, agak sedikit berbahaya nih pembicaraan ini. Sebisa mungkin jika pun nanti Ibu Hapsari atau teman-teman yang lain minta bantuan kawan-kawan di sekolahnya atau mungkin kenalannya yang memang jago IT, yang memang bisa pemrograman, sebisa mungkin Bapak Ibu juga menguasai apa yang mereka lakukan. Karena nanti karena di situ nanti akan muncul, kelihatan misalnya ini memang kita yang buat atau tidak. Nah, ya betul Pak. Karena rencananya sih saya mau bikin itu aja, nanti biar bisa pakai buat apresiasi guru tahun depan gitu Pak. Cuma kalau misalnya boleh pakai itu kan kemarin sempat bikin itu, cuman teman-teman ada yang bikin itu di sekolah gitu Pak, buat HGN kemarin gitu. Jadi saya terinspirasi apa bikin itu aja gitu. Sudah mulai bikin
itu Pak teman-teman gitu. Kalau boleh ya misalnya pakai yang kayak gitu gitu. Jadi kita juga paham karena nanti kalau nggak paham kan waktu di apresiasi guru itu kan kita harus memaparkan kan Pak itu caranya membuat seperti itu. Betul. Nah, tapi begini Bu Hapsari, kan nanti final project Ya, ini berdasarkan pengalaman kita kelompok ya. tahun kemarin itu berkelompok. Pastikan kalau misalnya memang ingin dicicil dari sekarang, Ibu sudah memiliki Mm-mm. kelompok, sudah menyiapkan kelompoknya, dan mereka sepakat untuk hal ini. Begitu. Oke, siap-siap ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Baik Bu Hapsari. Bu Yuverni, silakan Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir samaan sama Bu Hapsari. Cuman ada hal yang mau saya tanyakan. Untuk yang proposal itu tadi saya lihat kan Pak ada skornya. Ya, Apakah kita menunggu TF kita meng-ACC-kan atau memang itu yang nilai masih di grade scoop seperti kita bahas AC biasanya? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, sebenarnya tadi Bapak sudah menjawab juga ya. Saya masih bingung untuk final project itu karena jujur Pak ya dari week 1 sampai week 4 ini kita sudah istilahnya mendalami bahasa C. Itu bagus sekali untuk penalaran logikanya sangat bagus Pak. Dan jujur saya juga sama seperti teman-teman yang lain tidak bisa mengcoding asli punya saya. Jadi kita memang harus ada referensi seperti YouTube, Google, dan juga termasuk Sidak gitu Pak. Dan saya rasa teman terbaik saya untuk selama ini adalah Sidak dan juga YouTube Pak. Jadi kode-kode yang sudah kita buat, apalagi di week 4 ini sangat bagus sekali berkaitan dengan foto yang biasanya kita hanya geser saja gitu, sepia yang mana hitam putih seperti apa gitu ya, tapi kita membuat codingnya. Saya masih bingung kode C itu kalau di kehidupan kita sehari-hari kan kita menggunakan ya, tapi saya nggak tahu itu tanamnya di mana gitu tanam yang bahasa C kita itu. Tadi juga waktu Bapak sampaikan final project itu, saya berpikir ini di week berapa ya kira-kira istilahnya ada pembelajaran yang mendukung kami untuk menggiring untuk membuat final project gitu. Dan tadi sebenarnya pertanyaan Bu Hapsari juga sebagian sudah menjawab yang akan saya tanyakan. Dan tadi juga Bu Hapsari bertanya apakah boleh dengan hal sederhana. Cuman yang sederhana itu apa harus seperti kita kan misalnya proposal di ACC dosen gitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. baik. Sebentar, saya izin share screen lagi, Bapak Ibu. Jadi sekarang udah masuk week 4 ya. Sekarang week 4 ya Bapak Ibu ya. Baru memori ya. Koneksi ya, koneksi memang bermasalah Pak Sandi. Saya pakai koneksi pribadi. Nanti Bapak Ibu mulai masuk di bisa terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, Ini jelas. sudah jelas. Nah, nanti untuk Python, kalau berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin, itu mulai masuk di week 6. Week 6 sudah mulai masuk Python. Week 7 ini database. Tadi yang saya singgung tentang SQLite 3 tadi. Nah, ini di week 7. Ini database. Jadi ini Python, ini database. HTML baru masuk di week 8. Ya, jadi seperti Bu Hapsari mungkin nanti akan lebih mendalam lagi di week 8 tentang HTML-nya. Nah, week 9 ini plus tentang berkaitan juga dengan HTML, berkaitan dengan week 9. Jadi kalau misalnya HTML itu adalah pembuatan website secara murni, nah nanti dengan Flash itu bagaimana otomatisasinya, begitu. Nah ini sekedar memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang nanti akan Bapak Ibu pelajari ke depannya. Nah semakin naik week kita, maka tingkat kerumitan pun akan semakin tinggi. Itu sudah pasti. Nah, jadi saya pikir nanti pada saat week 6, Bapak Ibu benar-benar fokus di dalam belajar pada saat section dengan teaching value masing-masing. Bahkan kalau boleh saya menyarankan, untuk section, Bapak Ibu coba ikut atau join lebih dari satu teaching value. Jadi misalnya Bapak Ibu dengan misalnya teacher value-nya A gitu.
Nah, nanti pada minggu yang sama Bapak Ibu ikuti lagi dengan teacher fellow yang berbeda. Supaya apa? Supaya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan Python itu bisa lebih luas dan lebih dalam. Biasanya kan setiap teacher setiap pembimbing itu punya cara yang berbeda, punya contoh yang juga berbeda di dalam menjelaskan materi yang sama. Kan begitu ya. Jadi walaupun dia sama-sama pembimbing, sama-sama dosennya, tapi kadang mereka punya contoh-contoh yang berbeda. Nah, punya logika yang berbeda, begitu. Jadi khusus untuk Python, saya menyarankan agar Bapak Ibu bisa ikut lebih dari satu section pada minggu tersebut. Ini untuk memperluas pemahaman dan penguasaan Bapak Ibu terkait dengan Python. Karena Python ini agak sedikit lebih menyenangkan. Bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk alternatif di dalam membuat final project-nya nanti. Tuh. Nah, ini tentang Python. Ini menyenangkannya dalam artian benar, Pak. Maksudnya, karena selama ini yang kami rasakan semakin lama yang sama seperti yang Bapak katakan, semakin rumit gitu. Jadi ini menyenangkannya tanda kutip atau asli ya, memang menyenangkan gitu. Jadi ada hawa-hawa sedikit lah. Untuk Python, Ibu, Python itu tidak serumit bahasa C. Ya. Jadi Python itu jauh lebih mudah daripada bahasa C. Kalau bahasa C itu kita dihadapkan dengan struktur coding yang mungkin memang membuat kepala kita rasanya mau pecah. Tapi begitu masuk ke Python kita akan, loh kok semudah ini gitu ya bikin coding begitu. Nah, cuma nanti setelah masuk di Python, selanjutnya kan ada kalau di dalam browser itu ada extensionnya, mulai ada tambahan-tambahannya. Nah, di sini yang mungkin memerlukan memerlukan fokus kita lebih lanjut. Maka tadi saya bilang untuk Python, saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengikut lebih dari satu section supaya Bapak Ibu bisa punya khasanah berpikir, kemudian memahami dengan cara yang berbeda, berdiferensiasi antara satu teaching fellow dengan teaching fellow yang lainnya. Begitu. Insya Allah akan lebih mudah untuk Python. Begitu. Tapi selama bahasa C, arrays, algoritma, memori, data structure, ya Bapak Ibu harus berjuang supaya Bapak Ibu bisa masuk ke week 6. Nah, sekarang udah week 4, tetap berjuang hati-hati, jangan sampai melanggar akademik honesty-nya Harvard, CSPC Harvard University, sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke week 6. Ya, begitu. Tadi mohon maaf, apa tadi satu lagi pertanyaan dari Bu Selvi? Proposalnya di ACC sama seperti dosen Oh, iya. kita, tunggu di ACC atau ada perbaikan gitu, Pak? Iya, ada, sama persis. Jadi nanti kita kan tadi saya perlihatkan contoh proposal, nanti ada seperti kita ngisi essay yang sudah disiapkan oleh pihak CSPC, kita submit, nanti akan dievaluasi oleh mereka. Jika misalnya aplikasi yang akan kita buat dianggap tidak layak, kita ditolak. Kita dikasih waktu untuk memberikan istilah alternatif yang lain. Berarti ada waktu perbaikan gitu, Pak ya? Ada, tapi waktunya mepet. Makanya dari awal begitu sudah proposal keluar, langsung submit begitu. Kan saya sudah kasih masukan dari sekarang nih contohnya. Kira-kira apa yang mau dibuat? Cobalah dari sekarang Bapak Ibu buat 3 opsi. Misalnya yang pertama saya mau bikin aplikasi student assessment. Yang kedua misalnya tentang absensi, misal. Yang ketiga tadi tentang misalnya jadwal pelajaran, misalnya. Jadi 3 ini yang mana yang mau didulukan? Oh, tentang student assessment. Ya udah, begitu proposal muncul, langsung submit yang tentang student assessment. Jika nanti yang student assessment ditolak, Bapak Ibu sudah siap. Oh, ini saya masukin yang plan B. Plan B tentang apa? Tentang absensi. Saya mau bikin aplikasi absensi misalnya. Ditolak lagi, ada yang ketiga. Nah, begitu. Jadi itu berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin. Ada yang ditolak, ada yang diminta untuk perbaikan, dianggap tidak realistis programnya, begitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Satu hal, tidak ada extended time ya, Bu. Ya, nih Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada perpanjangan waktu. Waktunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa di CSPC ini waktunya saklek. Nah, kalau misalnya wah ini ada koreksi dari dosen kita, dari pembimbing kita, TF kita, disuruh rubah judul, disuruh rubah tentang aplikasi final project yang akan kita buat.
tidak ada pertambahan waktu. Ya begitulah waktunya. Jadi CSVT menuntut kita cepat melakukannya. Begitu dikoreksi, ditolak, langsung submit lagi yang baru. Makanya dari jauh-jauh hari itu kita sudah coba aware-kan, dibuat, coba dirancang cetak birunya mau bagaimana. Bikin 3 alternatif. Kalau satu ditolak, ada yang lain. Ada satu yang ini juga ditolak, ada yang lain. Begitu. Apa kita bisa konsul Pak sama TF kita Bisa, gitu atau bisa, dari teman? bisa, Misalnya bisa. ditolak gitu kan, yang maksudnya masukannya di bagian mana gitu. Bisa. Pada saat proposal itu sudah dirilis di Gridscope, itu kita akan diberi kesempatan kalau misalnya untuk konsultasi dengan TF. Dan biasanya konsultasi itu di akhir sesi. Di akhir sesi misalnya Bapak Ibu kan punya waktu 90 menit. Nah, 90 menit TF itu biasanya tidak selalu 90 menit. Kadang kurang dari 90 menit dia sudah selesai, dia memberi kesempatan kalau untuk kita proses Q&A. Jadi kalau ada hal yang ditanyakan, nah manfaatkan itu untuk konsultasi terkait final project. Gitu ya. Baik Bu Yuverni. Ya, Pak baik Pak, Christian. terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman. Ini masalah final project. Kita sudah bertanya ke beberapa informasi kalau bahasa Python itu lebih mudah dibandingkan bahasa C yang kami pelajari sekarang, Pak. Ya, betul. Kalau Bapak bisa memberikan kami referensi buku yang bisa kami pelajari, buku apa, atau ada channel YouTube, Pak? Atau channel YouTube apa yang bisa kami pelajari lebih dulu tentang Python-nya, agar nanti kalau sudah masuk ke week-nya, kami sudah paham duluan itu, Pak. Itu. Baik. Itu, Pak. Terus nanti, ya. Yang kedua lah, Pak. Silakan, Pak. Kemarin beberapa week itu semua tugas saya kerjakan, Pak. Yang more-more juga, tapi yang more itu tidak sampai selesai. Nilainya di bawah standar ya, yang more-nya. Itu pengaruh nggak, Pak? Itu aja. Baik, yang pertama, Pak. Kalau yang wajibnya sudah saya kerjakan. Dan iya, yang pertama tentang referensi Python, insya Allah akan saya kirim di grup kita. Tolong saya diingatkan lagi saja nanti, karena sekarang ini apalagi bulan Desember lagi banyak sekali aktivitas, terutama dari sekolah menjelang libur semester. Kemudian saya ada beberapa referensi, termasuk referensi yang saya pakai di kelas saya, karena saya juga mengajar Python di sekolah. Dan saya akan coba share ke Bapak Ibu semua di grup. Ya, mungkin bisa sambil dibaca-baca, ada hal yang mungkin kurang begitu jelas atau mengerti, nanti bisa dikomunikasikan juga dengan saya ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi Pak Christian? Maaf. Tadi agak putus. Semua tugasnya yang di week 1, 2, 3 itu saya kerjakan semua, sampai yang more-more juga. Tapi yang more-nya itu tidak sampai selesai, Pak. Masih banyak merahnya. Nah, itu berpengaruh enggak? Kalau yang wajibnya sudah saya kerjakan, Pak. Tidak pengaruh, Pak. Tidak pengaruh. Oh, iya. Tapi kalau hemat saya lebih baik kalau memang kita terbatas dalam hal waktu, lebih baik kita kerjakan yang memang wajib saja. Begitu. Kenapa? Karena nanti nggak enak lihat di grid scope-nya. Grid scope-nya ada yang nilainya kurang begitu. Karena nanti di grid scope itu nanti akan Bapak Ibu lampirkan pada saat laporan akhir. Akan menjadi lampiran dalam laporan akhir Bapak Ibu untuk pihak GTK dan LPDP. Jadi daripada nanti kelihatan ada nilai 4,5, 1,2 dari misalnya 7,5, lebih baik udah nggak usah dikerjain daripada kita misalnya memang tidak mencapai hasil yang 6, begitu. Itu saran saya pribadi. Tapi kalau sekedar untuk latihan nggak apa-apa Pak, bagus. Saya support. Cuman kalau disubmit khawatirnya nanti kotor grade scope kita. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Baik Pak Christian. Bu Gansi. Oh ya, ditunggu Kak referensi nanti yang Python. Bantu ingatkan saya kembali di grup ya Pak ya. Siap. Pak. Ya Bu Gansi. Ya Pak Arman, terima kasih. Terkait tadi deadline untuk project itu Pak, tadi kan dikatakan kalau project tidak ada extend-nya gitu ya Pak ya, tidak ada perpanjangan waktunya. Sedangkan kan kita sendiri itu punya jatah yang 120 jam ya kalau saya nggak salah ya. Apakah itu termasuk dalam yang final project atau itu hanya untuk yang piset biasa gitu Pak, yang sampai week sebelum project gitu Pak?
Itu masuk keseluruhan, Bu Gansi. Jadi Berarti termasuk project ya Pak? termasuk final project. Hanya saja kan kita ada waktu akhir nih menjelang bulan Maret nanti. Nah, biasanya itu semua tugas-tugas dari CS50 itu sudah selesai, sudah tutup buku bahasa kitanya itu di bulan Februari. Jadi kita dari bulan Februari ke bulan Maret itu lebih kepada waiting time, menunggu untuk undangan menuju ke lokakarya. Dan mereka juga butuh persiapan-persiapan untuk melakukan evaluasi terhadap final project kita. Siapa yang nanti diundang untuk ikut lokakarya, yang akan mendapatkan sertifikat dari Harvard University, siapa yang dinyatakan gagal, begitu. Nah, oleh karena itu saya bilang, sebisanya jika misalnya nanti kita sudah dibuka, sudah dirilis untuk final project, udah langsung isi esainya, kemudian disubmit, kita lihat bagaimana tanggapan respon dari TF kita. Jika misalnya final project kita diterima, langsung kita kerjakan. Begitu. Karena kalau misalnya kita telat, sudah selesai kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dianggap gagal. Khusus untuk final project ini udah selesai karena waktunya sudah ditentukan. Itu sudah akhir. Begitu. Baik Pak, berarti terkait tadi strategi untuk yang proyek kan tadi kalau bisa kita punya 3 alternatif ya Pak ya. Betul. Kemudian kan kita memang ada kemungkinan bisa mengerjakan secara kelompok. Berarti mungkin kita kali ya, misalnya kita bertiga, saya bertiga misalnya, mungkin saya punya idenya satu, teman yang lain mungkin masing-masing punya ide, jadi kita mungkin bisa nyiap masing-masing kita itu. Iya. Tinggal nanti kita coba mana sih yang paling untuk bisa dijalankan dulu, kita ajukan. Kalau memang ternyata ditolak, kita coba pakai alternatif punya teman kita yang ide yang lainnya. Seperti itu mungkin bisa kali ya Pak ya, strateginya juga ya Pak. Bisa Bu. Makanya kita kan kerjanya berkelompok. Jadi kesepakati saja yang mana duluan yang akan kita submit di proposal tersebut. Jika nanti misalnya yang diterima, berarti semua kelompok harus setuju bahwa oke, kita berarti akan bikin aplikasi yang sudah disetujui ini, begitu. Demikian Bu Gansi ya. Baik Pak Arman, terima kasih banyak. Baik Bu. Bu Hapsari. Halo Bu Hapsari. Mohon maaf, mau izin bertanya kembali, Pak. Ya, Pak, Bu. yang kira-kira week berapa ya, Pak? Itu sudah mulai di-share yang untuk proposal tadi. Yang pertama, yang kedua, Pak, saya jadi terinspirasi tuh waktu Bapak menyampaikan Python ya. Mungkin kalau HTML karena teman saya juga kayaknya mau menggunakan itu untuk HGN tahun depan, ya berarti saya kan harus ada alternatif lain nih. Saya membuat apa? Nah, kalau saya membuat itu kebetulan barusan saya chat Pak Wawan dari grup lain, Pak, bersedia jadi satu kelompok karena kebetulan kita satu kota, satu Pandeglang gitu, Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak sudah dapat contoh proposal dari Bapak, terus kita sudah mulai konsul tapi tidak di OH, khawatir di OH kan harus sesuai dengan materi ya Pak. Kita misalnya kalau Pak Tim sih mengizinkan untuk email gitu, kalau kita udah mulai dari sekarang nih, kita email rencananya bikin ini gitu, diizinkan nggak Pak biasanya Pak? Maksudnya dari GTK-nya diizinkan tidak? Oh, justru kita dari GTK, kita tadi sudah sempat bahas juga Bapak Ibu. Sebagusnya memang dari sekarang sudah mulai disiapkan. Mulai dari persiapan final project, laporan akhir, itu sudah mulai dicicil prosesnya. Karena khawatirnya semakin ke depannya, itu aktivitas kita semua itu akan semakin padat. Apalagi bulan 1 menjelang bulan 2 itu kan situasi perpolitikan di negeri kita sedang panas-panas ya, sedang mendekati pemilu. Nah, mungkin saja kita akan disibukkan juga dengan aktivitas-aktivitas lain yang ada di sekolahan itu awal masuk pasca liburan semester. Iya. Betul. Makanya dari pihak kementerian juga tadi sudah sounding kalau bisa semuanya itu sudah mulai dicicil dari sekarang. Sehingga tidak ada alasan nantinya Bapak Ibu kemudian harus keluar dari CS50. Begitu. Oke, siap Pak.
Ya. Yang siapa? Yang tadi Pak, pertanyaan yang tadi itu termasuk pelanggaran nggak Pak? Ketika kita ada coding gitu, kita masukkan ke DAG, Oh, ya. terus kita tanya kenapa ini -1, terus kita kasih oh iya penjelasannya, terus kita olah kembali tuh Pak, Baik. kita semacam paraphrase itu. Nanti sekarang saya bahas yang tentang final project dulu ya, Bu Oh Hapsari. iya, Ya, siap-siap ini Pak. sudah saya simpan ini pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti akan saya jawab langsung, tapi saya selesaikan dulu bahasan tentang final project. Ya, Bu ya. Biar kita fokus dulu ke pertanyaan yang Ya, nomor 5 siap tadi. Pak, siap Pak. Makasih, Bu. Ya, Bu Dewi Rahmawati, silakan, Bu. Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, sangat jelas, Bu. Silakan, Bu Dewi. Ini saya mau mengkonfirmasi kalau di sekarang kan kita punya TF masing-masing ya. Punya TF masing-masing Project ya. TF-nya itu project konsulnya ke TF kita sekarang atau TF kita yang baru besok atau gimana? TF yang sekarang, Bu. TF yang sekarang. Oh, masih TF yang sekarang. Oh, gitu. Yang kedua, Pak. Bisa mulai komunikasi dengan TF-nya nanti. Kira-kira misalnya dengan siapa gitu, komunikasikan di akhir pembelajaran aja, di akhir section. Oh, baik, Pak. Lalu yang kedua, Pak, untuk laporan itu apakah bisa di-share lebih awal format pelaporannya seperti apa? Jadi kita bisa mulai paling nggak nyicil, menyusun mana yang bisa kita susun dulu biar tidak kebanyakan gitu kan. Kalau dari awal misalkan dari ini kita udah tahu mana yang harus kita masukkan, mana yang mau kita narasikan ya. Baik. Baik. Nah, untuk laporan sendiri nanti akan saya bahas di akhir ya, Bu ya. Biar kita fokus, sekarang sudah selesai masalah final project, saya akan jawab dulu 5 pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan pertanyaan Bu Irin, kemudian juga Pak Sarifudin, Bu Putri Desiana, dan Bu Putri Maulina. Nanti setelah itu baru saya masuk ke laporan. Begitu ya, Bu ya? Terima kasih, Pak. Baik, Bu Dewi. Terima kasih kembali. Nah, Bapak Ibu, itu tadi untuk final project. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekarang ini sudah punya gambaran akan kemana nanti final project ini jadinya ke depan ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang di awal dari Bu Irin terkait dengan bebek kuning dan juga agak sama ya dengan Pak Sarifudin terkait dengan parafrase dari komen-komen yang sudah disediakan dari CS50. Nah, Bu Irin, penggunaan bebek kuning itu sama seperti yang sudah saya sampaikan, itu tidak berubah. Jadi silahkan digunakan, dimanfaatkan, tapi sebisa mungkin kita tidak menjiplak 100% apa yang disampaikan solusi-solusi yang diberikan oleh bebek kuning tersebut. Karena dari Harvard-nya sendiri telah diberikan ketentuan ada batasan pemanfaatan bebek kuning tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah ada komunikasi dengan TF-nya ada yang memberitahukan seperti itu gitu kan. Jadi bebek kuning itu hanya media untuk membantu menjembatani logika pemahaman kita terhadap coding yang akan kita gunakan, tapi bukan sebagai problem solver. Jadi bukan sebagai solusi utama di dalam penyelesaian tugas-tugas di CS50. Jadi silahkan tetap digunakan, tapi tolong jangan di copy paste 100%. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan Pak Sarifudin tadi tentang parafrase. Untuk komen-komen ataupun coding-coding yang sudah ada aslinya di bawaan daripada CS50, jangan dirubah. Jangan dirubah, Pak. Karena kalau kita rubah, justru kita melakukan kesalahan di sana. Yang perlu kita rubah adalah, yang perlu kita parafrase, komen-komen yang kita ambil dari bebek kuning ataupun dari sumber-sumber lain tersebut. Yang mana yang sudah bawaan dari CS50 jangan dirubah. Komen ataupun nama variabel itu apa ya, kalau bahasa agamanya haram untuk kita otak-atik. Ya, jadi kita yang itu jangan kita ganggu. Yang mau kita rubah itu yang hasil dari rujukan kita. Misalnya tadi Bapak Ibu menggunakan bebek kuning nih, dikasih komennya begini, codingnya begini. Nah, nama variabelnya rubah dengan bahasa kita, yang dari bebek kuning, bukan yang bawaan CS50. Ya, kalau bawaan CS50 biarkan aja seperti itu apa adanya. Karena itu kan dari dia, dari mereka. Kita rubah aja yang dari kita gitu. Supaya kenapa? Supaya kita tidak terlalu ya
maaf nih, ini agak jadinya seperti ngecit ini. Jangan terlalu kelihatan bahwa kita melakukan mengambil rujukan dari sumber di luar daripada diri kita begitu. Karena apapun yang sudah di-share di YouTube, di GitHub dan lain-lain itu percayalah itu sudah masuk di database-nya CS50. Sehingga ketika mereka melihat ada kesamaan struktur program ataupun juga nama-nama variabel, maka otomatis Bapak Ibu akan terdeteksi melakukan plagiasi. Nah, khawatirnya saya saat ini karena sampai week yang sekarang baru ada teguran-teguran saja, belum ada yang di-terminated secara langsung peserta CS50. Saya khawatirnya nanti Bapak Ibu akan tergagalkan pada saat nilai akhir. Kan di silabus dinyatakan bahwa itu 70%. Nah, kalau 70% ini tidak tercapai, kan Bapak Ibu tidak akan diundang ke Jakarta untuk melakukan lokakarya. Dan Bapak Ibu tidak akan, kalau bahasa kita, tidak akan diwisuda, tidak akan mendapatkan sertifikat dari Harvard. Nah, saya takutnya nanti di sana kenanya. Jadi kita tetap jaga, kita bermain cantik. Silahkan melihat, mereview apa yang ada di YouTube, di GitHub dan lain-lain, tapi jangan mengcopy paste bulat-bulat apa yang ada di sana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya agak sedikit jauh nih jadinya bicaranya. Tapi saya yakin Bapak Ibu tuh adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pintar, paham apa yang harus dilakukan. Ya, begitu. Itu Pak Sarifudin. Semoga membantu tadi. Kemudian merah-merah pada kode Bu Putri Desiana. Mungkin itu dari hasil style 50-nya, Bu. Biasanya style 50 itu kan ada kerapian, tentang kerapian coding. Misalnya nih, ada masuk menjorok terlalu jauh ke dalam gitu, maka dia harus dihapus sehingga dia tidak terlalu meloncat-loncat spasinya begitu. Itu biasanya soal kerapian aja, Bu. Kalau coding sudah benar, sudah jalan, sudah menghasilkan output yang diinginkan, berarti tinggal style 50-nya. Ibu ikuti, lihat, baca ininya. Ini yang mana yang disuruh perbaiki. Oh, ini hapus tiga spasi ke kiri. Ya hapus 3 spasi ke kiri. Nah, jadi rujuk ke style 50. Kalau saya sih melihatnya itu lebih kepada kerapian coding aja. Karena memang di CS50 ini salah satu yang diperhatikan adalah kita bukan asal ngoding, tapi juga kerapian baris di dalam pengkodingan tersebut. Ya. Kemudian untuk Bu Putri Maulina itu tadi tentang final project. Oke, saya rasa kita sudah cukup dulu tentang final project dan tentang parafrase dan juga penggunaan bebek kuning ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lanjut untuk pembahasan laporan Bapak Ibu sekarang. Bisa ya. Nah, laporan Bapak Ibu, pertama siapkan semua screenshot, lakukan screenshot dari setiap apa yang kita lakukan di program CS50 ini, mulai dari pendampingan, mulai dari refleksi, section, OH, kemudian termasuk kalau misalnya Bapak Ibu pernah bertanya di add, itu di screenshot. Karena itu akan menjadi bagian dari lampiran laporan yang ada. Ya. Apa saja yang nanti disiapkan, nanti saya akan share saja contoh laporan saya yang tahun lalu, sehingga Bapak Ibu punya gambaran kata-katanya seperti apa. Yang jelas pasti nanti akan merujuk kepada instruksi yang ada pada silabus Bapak Ibu sekarang. Karena silabus kita dengan silabus Bapak Ibu ada beberapa perbedaan nih, kalau kami perhatikan. Termasuk dalam hal penugasan, begitu. Intinya setiap ada refleksi, setiap ada section, ada OH, ada Bapak Ibu bertanya di add, di screenshot bagian dari laporan. Grade scope juga di screenshot. Nah, jadi grade scope di screenshot, nanti itu akan menjadi pelengkap laporan kita. Biasa nanti ada kata pengantar, akan ada pendahuluan dan sebagainya. Nanti saya share saja lah biar Bapak Ibu nggak usah pusing di dalam hal laporan. Bisa dilihat di situ. Dan laporan ini nanti selain untuk ke GTK sama LPDP juga akan disampaikan kepada kepala sekolah masing-masing di tempat Bapak Ibu
mengajar. Nah, nanti ujungnya LPDP akan meminta Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Nah, hasil pengimbasan akan dievaluasi. Begitu. Itu ya Bapak Ibu ya terkait laporan. Jadi hal-hal yang paling mudah itu Bapak Ibu mulai catat dulu tanggal-tanggal section Bapak Ibu. Setiap section itu dicatat tanggal berapa section pertama, section kedua, week 0, week 1, week 2 begitu. Itu Bapak Ibu terkait dengan laporan yang akan diberikan kepada GTK ada 2, baik dalam berbentuk PDF maupun dalam bentuk hard copy. Kalau Bapak Ibu nanti berhasil diundang Lokakarya ke Jakarta, dua-duanya akan diminta. Gitu. Itu untuk laporan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait laporan? Bapak, Ya Bu, Yusarni? saya tadi kan harus lampirkan yang di Oh, Bu Fatia, ya. iya. Tadi kan harus lampirkan yang di tapi saya itu kalau nanya di selalu anonimus gitu. Boleh, itu gimana melampirkannya gitu. Ya, terima kasih. Terpaksa ngajarin ngechat lagi nih. Jadi begini, kalau misalnya itu bisa Ibu rubah, jadi kan itu sudah kepalang nih ya. Sudah terjadi kan, kalau tensis bahasa Inggris sudah past tense itu. Nah, kalau itu kan laporannya biasanya disusun dengan menggunakan Word atau menggunakan Google Document. Itu kan bisa kita replace anonim itu, kita ganti aja dengan nama kita. Nah, kenapa? Karena anonim itu bisa siapa saja. Padahal faktanya itu kita gitu loh yang bertanya. Hanya karena kita menyebut nama kita anonim, maka kita tidak muncul. Nanti yang terlihat orang malah meragukan ini kita. Sama seperti begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ASN, itu kan kita ada EKIN. EKIN itu salah satunya adalah dokumentasi. Bukti bahwa memang kita yang melakukannya harus ada nama kita atau harus ada foto kita dan sejenisnya. Itu bukti bukan sekedar rekayasa saja, bukan buatan-buatan kita tidak bekerja mengaku bekerja, lah buktinya mana. Nah, itu sama Bu. Jadi Ibu bertanya di tapi menggunakan anonim. Loh, anonim kan bisa siapa saja. Ibu cuma bisa ngaku-ngaku. Nah, jadi maaf saya agak sedikit mengajari lebih lanjut. Kalau di Word itu atau di Google Document itu kan bisa di-replace anonimnya. Ganti aja dengan nama Bapak Ibu, tapi jangan nama orang lain diganti. Nanti ada yang komplain, ada begitu pas diperiksa, wah ini kok sama, tapi ini namanya Fatihah, ini namanya Sarifudin gitu. Jadi yang mana memang Ibu pernah bertanya di itu saja yang dirubah selama itu masih menggunakan anonim. Begitu Bu Fatihah. Pak Arman, terkait tadi pertanyaan ke Bu Fatia gitu, Ya. yang di itu yang kita memang harus semuanya ketika kita komen katanya di kita masukkan atau boleh hanya beberapa, misalnya kalau misalnya kita banyak tanya di sana boleh beberapa, kalau misalnya boleh beberapa mungkin kayak tadi kasus Bu Fatia ya udah tanya lagi aja tapi nggak pakai anonim gitu, jadinya tetap bisa punya bukti dengan namanya Bu Fatia gitu misalnya gitu, atau memang harus semuanya yang kita pernah tanya di harus tetap dimasukkan dalam laporan sebagaimana Pak Arman. Baik, begini Bu Gensi, LPDP dan pihak GTK itu ingin melihat keaktifan kita di dalam kepesertaan CS50. Jadi kasarnya kita sudah dibiayai mahal untuk mengikuti program CS50 ini, dan mereka berharap bahwa kita tidak hanya sebagai peserta yang pasif, tapi juga aktif. Nah, keaktifan ini kan bisa kita buktikan dengan melampirkan contoh yang tadi kita sampaikan, misalnya ada bertanya di kita screenshot. Mungkin kelihatannya sepele, tapi itu membuktikan bahwa kita memang aktif di dalam program ini. Itu salah satu menjadi indikator yang dibahas oleh LPDP. Nah, saya rasa tidak mungkin juga kalau kita ada 15 atau 20 kali bertanya di kemudian kita screenshot semua gitu kan. Tapi setidaknya laporan kita tuh dilengkapi dengan
bukti-bukti keaktifan kita ketika mengikuti program CS50 ini. Baik itu 2 kali dari screenshot itu Ibu lampirkan atau 3 kali Ibu lampirkan, nggak apa-apa, tidak harus seluruhnya. Yang penting ada bukti kita aktif di sana. Begitu. Begitu Bu Giansi ya. Bu Yuferni? Iya, terima kasih Pak. Ketika kita misalkan OH gitu Pak, ada yang kelupaan screenshot, itu apa setiap kita mengikuti OH kita laporkan harus screenshot atau hanya Tidak. sampelnya saja gitu? Sampelnya saja Bu. Sama seperti kita bertanya di ad itu. Karena Oh iya, OH itu kan tidak wajib. baik. OH kan tidak wajib. Nah, Iya. hanya sebagai bukti bahwa kita ini memang bukan peserta yang pasif di dalam kepesertaan CS50, maka bukti-bukti itu kita lampirkan, dan itu yang diinginkan oleh LPDP. Karena nanti pengimbas keaktifan dan ketidakaktifan Bapak Ibu itu akan memiliki nilai masing-masing. Begitu. Iya. Baik Pak Arman, terima kasih. Baik Bu Iverni, ada lagi Bapak Ibu kawan-kawan yang lain yang ingin dibahas terkait dengan pelaksanaan ini kita saat ini? Bapak, Ya Bu. tadi saya baru periksa, ternyata walaupun anonimus, kalau diklik anonimusnya bisa kelihatan nama kita pengirimnya. Bisa kelihatan ya Bu ya? Bisa kelihatan. Terima kasih Pak. Baik Bu. Nah, oh ya, ada hal yang tidak kalah penting yang mungkin ingin saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Tetap berjuang di dalam CS50 ini, karena tadi dan tadi malam juga dibahas dari pihak panitia GTK dan LPDP. Bapak Ibu, kami diminta untuk kembali mengingatkan kawan-kawan terkait dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Nah, karena di situ kan ada kata-kata bahwa akan mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak LPDP. Nah, sebenarnya dari pihak LPDP sendiri tidak menginginkan kita gagal, Bapak Ibu. Nah, tapi jika misalnya harus gagal, nanti konsekuensi yang Bapak Ibu terima bukan hanya mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh LPDP, yang mungkin besarannya sekitar 30-35 juta lah, jika saya tidak salah, sesuai dengan kurs dolar yang berlaku saat ini. Tetapi kredibilitas kita itu akan kotor di kementerian. Karena kita kan sebagai guru, database kita sebagai guru itu kan secara berjenjang itu ada di kementerian, begitu. Mulai dari sekolah nanti datanya naik ke dinas kan naik ke kementerian. Nah, Bapak Ibu nanti tidak akan bisa lagi mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh LPDP secara khususnya. Jadi akan jadi catatan hitam jika sampai kita misalnya gagal di dalam menuntaskan program mikrokredensial CS50 yang sekarang. Itu yang tadi malam dan pagi tadi sempat diingatkan oleh pihak LPDP maupun dari GTK-nya sendiri kepada kita untuk diteruskan kepada kawan-kawan semua. Nah, apalagi misalnya Bapak Ibu tercatat telah melakukan pelanggaran akademik honesty. Itu buat GTK mencoreng nama baik keguruan. Nah, itu ininya ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman di grup 1, insya Allah kita tetap lanjut sampai kita ketemu di bulan Maret, insya Allah. Ya. Amin. Amin. Makanya saya Pak Arman, ya Bu. Pak Arman, kalau section kan wajib ya Pak Arman. Tapi kemarin tuh saya lupa belum SS, gimana Pak Arman? Kan masih ada section Yang berikutnya. waktu oh, jadi nggak harus section, kelupaan satu nggak apa-apa gitu ya Pak ya? Tapi siapa tahu ada teman yang sempat screenshot section tersebut, mungkin bisa siap. bisa diminta saja Bu. Oke, iya siap Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu. Itu untuk fakta integritas. Jadi himbauannya adalah sebisa mungkin kita tetap semangat berjuang, mematuhi kode etik dan juga academic honesty sesuai dengan yang dipersyaratkan dari pihak CSPC Harvard University. Demikian terkait dengan fakta integritas. Nah, terakhir yang akan saya angkat itu adalah terkait dengan
Grid scope. Ya. Nah, jadi untuk ke depan Bapak Ibu tolong grid scope-nya berapapun nanti hasil yang didapatkan untuk tetap dilampirkan. Nanti saya akan kirim secara berkala laporan seperti kemarin. Karena ternyata memang ini dibutuhkan oleh pihak GTK untuk memantau. Jadi Bapak Ibu juga bisa tolong nanti dibuat coret-coretan masing-masing gitu untuk evaluasi dari pembelajaran Bapak Ibu di CS50. Jangan sampai nanti ternyata setelah hasil hitung-hitungan nilai Bapak Ibu di bawah 70%. Jadi section hadir terus gitu. Oke, kemudian tugas tidak pernah terlambat. Kemudian ada juga misalnya nilainya besar-besar begitu. Dalam artian tidak ada yang 1, 2, 3, tapi saya lihat nilainya udah bagus kok. Rata-rata udah bagus. Alhamdulillah. Ada grup lain di pendampingan tuh ada yang nilainya sangat rendah sekali. Tapi saya bangga dengan grup 1. Saya bangga dengan grup 1. Jangan lupa untuk section dibuat catatan di grid scope-nya ya Bu ya, udah tentang kehadirannya. Ya, Bu Putri. Bagaimana Bu? Bu Putri tadi melambaikan tangan? Atau Bu Gansi? Oh, mungkin tertekan ya, Bu Putri ya? Bu Putri Maulina tadi. Ya, Bu Gansi? Tepuk tangan, Pak. Bukan Oh, tepuk tangan. Oke. Maaf. Oke. Baik, ada hal-hal lain yang mungkin ingin dibahas kembali setelah kita mulai pembahasan tentang hal-hal terkait dengan plagiasi, bebek kuning, kemudian style 50, final project, dan sekarang tadi tentang laporan, termasuk fakta integritas. Mungkin ada yang ingin menjadi kegelisahan masih di Bapak Ibu semua. Karena setelah ini kita mungkin akan melakukan refleksi seperti biasa, dan kita mudah-mudahan akan ketemu sebelum bulan puasa, insya Allah. Pak, sebenarnya kegelisahannya tetap sama. Kata Bapak kemarin kan mengenai terminate itu. Saya setiap minggu selalu menunggu-nunggu apakah masih bisa terbuka itu mulai dari grade scope dan segala macamnya begitu kan, begitu dapat email dari Mr. Do. Ada yang pernah mendapat notifikasi email dari Mr. Do? Notifikasi bahwasanya udah ini Pak, maksudnya masuk week baru gitu kan, materi baru. Kalau misalnya peringatan, wah ini misalnya terlambat atau misalnya tidak hadir section atau diduga melakukan pelanggaran, ada yang teman-teman di grup 1 sudah dapat? Mudah-mudahan tidak ada, Pak. Alhamdulillah belum, Pak. Selalu bukannya lanjut. Sebentar. Tapi di situ was-wasnya, Pak. Bu Arum itu. Bukan sih gimana Bu Yan? Oh, Bu Arum ya. Terlambat Pak kemarin. Karena asik ngerjain yang mornya, salah lihat time di grade scope sama di web itu, jadinya pasang saya belum jamnya, tapi ternyata ketika udah diupload, ya itu tadi tiba-tiba ada kiriman email terlambat 42 menit. Itu saya cek lagi, kenapa saya terlambat gitu. Perasaan saya ngirim sebelum batas waktu, ternyata saya salah melihat waktu di grade scope sama di web, karena di grade scope time-nya di sana, di web time-nya sudah time-nya di Indonesia, jadi agak miss di situ aja sih Pak. Jadi kalau sih saya lihat fotonya di grade scope, kalau memang udah tulisannya 6 hours gitu kan, ya udah saya lihatnya dari situ aja, nggak lihat lagi di time di webnya, karena jadinya malah bikin malah bingung gitu aja sih. Oke, baik. Mungkin kedepannya sama seperti yang pernah saya sampaikan pada saat kita refleksi yang pertama, mulai dicicil aja, walaupun belum selesai, kita upload aja di Gradescope. Misalnya wah ini baru 3 baris, 4 baris, pokoknya upload aja dulu gitu. Walaupun dia masih salah-salah dan nilainya dapat 2, upload aja dulu. Kan nanti kan yang diambil adalah nilai terakhir. Itu mengantisipasi siapa tahu kita lupa atau kita khilaf melihat waktu begitu. Paling tidak nilai kita sudah ada, kita tidak dinyatakan telat. Begitu, Bu Gansi. Ya, kemarin juga udah gitu Pak, nilainya kecil gitu kan. Ya udah upload dulu aja deh gitu. Terus sambil ngeliat jamnya tuh kayaknya masih gitu. Oh ya udah, masih terusin lagi gitu. Oh ya udah, pas diupload belum, waktunya tinggal 5 menit gitu. Pas dicek ternyata sudah 5 menit, jadi ya sudah gitu. Lumayan kaget ketika pertama kali dapat email dari Mr. Dove. Waduh, saya bilang
Jadi ya tadi sama kayak Bu Putri bilang, agak deg-degan kalau buka email gitu. Kayaknya kalau buka apa namanya VS Code-nya tiba-tiba kok minta login ya, kenapa ya gitu. Udah khawatir gitu jadi bawaannya gitu Kak. Iya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi kalau fajar-fajar subuh-subuh tuh kita sudah di WA oleh Pak Maimun, oleh dari GTK. Karena biasanya kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelanggaran dan terminated, mereka yang pertama kali mendapat notifikasi dari pihak Harvard University. Wah, ini misal ya, ini Pak Arman ini yang namanya Armansyah itu terminated karena melakukan pelanggaran. Maka Harvard mengirimkan dulu ke notifikasi tersebut kepada pihak GTK. Ya biasanya pihak GTK jam berapapun itu langsung sounding di grup. Nah gitu. Udah kalau sudah begitu. Deg-degan Pak. Hah? Nanti kita siap subuh deg-degan ya, ada WA apa enggak dari? Ya udah. Saya sudah ilfil aja, udah gak berani lagi mau buka email gitu. Karena udah jelas udah dimarahin gitu kan. Tapi mudah-mudahan di grup 1 nggak ada. Saya harapan saya grup 1 nggak. Bapak Ibu harus bisa membuktikan walaupun bukan berlatar belakang dari IT, tapi Bapak Ibu bisa masuk sampai ke lokakarya. Itu kebanggaan untuk Bapak Ibu sendiri. Ya, itu prestasi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan pengalamannya nanti setelah selesai program CS50 ini. Walaupun berdarah-darah, nggak tidur, laptop rusak, meledak sekalipun. Iya, teman-teman kita yang sesama pendamping ada Bu, sampai laptopnya kepanasan, meledak begitu. Ganti laptop, betulan. Saya sudah mulai Pak, kayaknya Pak. Ya, itu untuk refleksi kita pada kesempatan kali ini dan beberapa keluhan dari Bapak Ibu yang kemarin kita minta untuk di-input itu sudah saya sampaikan. Terkait dengan yang kursus atau misalnya pembekalan di awal, ya mungkin untuk saat ini kan sudah terlambat. Kalau untuk pembekalan misalnya ada kemarin tuh sarannya bagaimana sebelum masuk perkuliahan dengan CS50 yang sesungguhnya itu diadakan pengantar terlebih dahulu terkait dengan computer science. Karena ada yang nulis begitu kemarin. Nah, mungkin itu akan menjadi evaluasi di dalam pelaksanaan CS50 intake ke depan jika masih dilakukan. Ya, jadi kita melihat perkembangan perpolitikan kita juga, apakah nanti program CS50 ini akan tetap berlanjut ataukah mungkin akan berhenti sementara atau bagaimana. Nah, tapi yang jelas bahwa itu akan menjadi catatan tersendiri bagi tim GTK. Nah, itu untuk yang evaluasi tersebut. Kemudian yang terkait dengan kursus atau misalnya disediakan waktu tersendiri untuk melakukannya, persis sama seperti yang sudah saya sampaikan ke kawan-kawan sekalian. Memang harapannya sesama kita bisa saling melakukan pembelajaran. Jadi misalnya waktu itu dengan siapa ya, dengan Bu Hasari kalau saya tidak salah pernah komunikasi juga. Coba sounding di grup besar. Coba ajak teman-temannya untuk melakukan pembelajaran bersama melalui Zoom atau melalui Google Meet. Jadi ya apa aja sih, nggak usah yang berat-berat dulu tentang pengantar-pengantar ringan. Saya sempat baca juga tadi di grup besar ya, Bu Hapsari ya kalau nggak salah ya, ada sounding tentang apa begitu. Ya nggak apa-apa. Nah, atau kalau misalnya ini ya sesama yang nggak bisa aja lah. Jadi saling belajar. Oh Pak, ini kalau menurut saya 4I itu singkatan dari iterasi. Oh enggak, itu adalah imut begitu. Nanti tersesat Pak. Nanti sesat lah Pak kalau sama-sama nggak bisa. Sama nggak bisa Pak. Udah pernah waktu di waktu di section Pak. Ya, Senyap, sunyi, sama-sama bengong diam Pak. kayak horor gitu Pak. Saya takut samping setan. Terakhir bor sudah habis, kami diam senyap. Ini juga manain nggak tahu juga, jadi Nggak ya tahu udah. juga. Iya benar. Mantap. Lucu Tapi memang. terus saja Bu di sounding di grup besar itu. Jadi saya nggak tahu ya karakteristik kawan-kawan yang intake yang sekarang seperti apa. Tapi harusnya yang dibangun itu adalah semangat kebersamaan. Jadi waktu angkatan kita tuh punya semangat begini. Kita mulai secara bersama, berproses bersama, dan kita usahakan sebisa mungkin berakhir pun secara bersama-sama. Nah,
Itu yang coba Bapak Ibu terus sounding di grup besar. Jadi mungkin ada teman-teman yang merasa takut untuk memulai pembelajaran, ada yang mungkin tidak percaya diri. Nah, coba itu terus di-trigger di grup besar, nggak apa-apa. Nanti siapa yang Bapak Ibu sudah tahu, oh misalnya si A memang menguasai nih, memang jago IT nih, terus saja dimention sampai akhirnya dia luluh, begitu. Nggak apa-apa, saya rasa nggak apa-apa. Asalkan dengan cara kita yang fun, humor gitu, nggak usah terlalu kelihatan bahwa kita tuh seperti menekan, ya. Nanti kena undang-undang ITE lagi kita. Ya. Dibawa santai aja gitu. Pak Bu, ayo Bu, kita belajar yuk tentang ini. Saya belum paham, boleh dong buka kelas ya gitu. Kalau di grup ini ada yang IT nggak sih, Pak? Atau grup kecil ini dulu aja gitu, yang backgroundnya IT, nanti berbagi di grup yang kelompok 1 ini. Ada yang IT nggak sih? Saya mau jujur, Bu. Ada yang Arman IT yang nggak IT. sih? Ya, dari grup 1 ini seluruhnya nggak ada yang latar belakang IT, Bu. Oke. Coachnya yang IT. Sebenarnya saya tuh cemasnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya mendapat sedikit penekanan supaya bagaimana grup 1 ini harus berhasil. Nah, membuktikan ini tidak terjadi pelanggaran, ini akan menjadi citra baru bahwa memang GTK tidak salah di dalam membuat keputusan menerima Bapak Ibu yang memang non IT background ke dalam program CS50 ini. Ya, saya deg-degan luar biasa sebetulnya. Makanya saya agak sedikit wah ini gimana nih hasil monitoring week yang sekarang. Besar harapan saya tidak ada pelanggaran yang Bapak Ibu lakukan. Selama Bapak Ibu tidak melakukan pelanggaran, insya Allah mudah-mudahan semuanya masih aman-aman saja. Insya Allah. Nah, karena grup Pak 1 Arman, tidak, ya Bu. ini kan tadi teman-teman banyak yang bertanya untuk yang week 3 kemarin kan belum keluar nih grade yang dari TF-nya nih ya Pak ya. Pernah terjadi seperti itu nggak sih Pak sebelumnya gitu? Karena mungkin ada beberapa teman atau mungkin ini teman-teman, kenapa sih kok yang sekarang agak lama nih keluarnya gitu? Apakah memang di sananya mungkin sedang habis kemarin libur holiday Thanksgiving atau apa, memang Desember juga mungkin mereka punya kegiatan yang juga cukup padat sehingga grade keluarnya agak lama, atau memang gimana Pak? Apa memang dulu juga pernah terjadi gradingnya agak lama untuk yang dari TF-nya khususnya gitu, bukan yang dari grade scope-nya Pak? Ya, sebenarnya kalau mengacu pada pengalaman kita yang tahun kemarin, untuk Desember Januari memang agak sedikit ada perlambatan di dalam proses scoring. Karena apa? Karena mereka di bulan Desember ini kan mulai sibuk dengan Christmas, mulai sibuk dengan Thanksgiving. Nah, kemudian kalau di sana tuh tahun baru tuh juga merupakan suatu event yang katakanlah besar begitu buat mereka. Nah, itu istimewa, spesial, sehingga mereka benar-benar akan lebih banyak menghabiskan waktu holiday-nya ya memang untuk itu. Tidak seperti kita tidak memang libur pun kadang masih ngerjakan pekerjaan dari sekolah gitu ya. Kita libur pun masih harus ngikutin guru penggerak, guys. Itu kita gitu ya. Betul, Pak. Kalau di sana enggak. Kalau holiday ya betul-betul holiday gitu. Jadi mau ya nilai ini CS50 mau enggak, mau apa gitu, mereka ya this is my time gitu loh. This is holiday time. I have to spend my time. Nah, gitu. Ya, mereka idealis tapi pada saat memang waktunya. Nah, kalau kita idealis sepanjang waktu. Gitu ya. Laporan harus selesai gitu. Iya. Di Indonesia profesor aja masih ngajar kan Pak. Kalau di luar negeri profesor nggak ngajar lagi. Ya, itu fakta-fakta tentang dunia pendidikan kita sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi yang itu dalam melihat positifnya, kita ini lebih berintegritas sebetulnya ya. Waktu libur pun, waktu bersama keluarga pun, me time pun digunakan untuk pekerjaan. Ya. Bahkan ada yang sambil makan di restoran masih sempat bikin kode.
Ya, ya itu fakta pendidikan kita. Tapi ya Kayak kita ambil kemarin ada yang curhat Pak, masalah ya. lembur. Lu nggak ada uang lemburnya kan? Ya, jadi Kalau gini Bapak Ibu. Bicara tentang uang, kalau pengalaman kami tahun kemarin, tahun sebelumnya, memang ada apa ya? Nanti setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan program CS50 ini dari LPDP, Bapak Ibu akan diundang ke Jakarta mengikuti Lokakarya. Nanti adalah semacam uang beasiswa tambahan untuk pengganti dari proses yang sudah Bapak Ibu lakukan saat ini. Misalnya dengan spend kuota, begitu. Nah, itu akan ada pergantian dari pihak LPDP. Nah, itu berdasarkan pengalaman kami di tahun kemarin. Jadi insya Allah ada hal-hal yang mungkin bisa jadi semangat lah. Selain kita nanti dinyatakan lulus, kemudian memiliki sertifikat Harvard, ada foto-foto kita dengan Prof. Mellon, dengan TF-TF yang mungkin nanti akan dihadirkan, kemudian dengan tim dari GTK juga, kita akan didapat uang uang lelah lah dari LPDP. Selain daripada apa yang sudah dibayarkan dari LPDP kepada Harvard University. Begitu. Mungkin ini bisa jadi pemicu semangat kawan-kawan untuk tetap bertahan di CS50. Jangan sampai ada pikiran mau jual tanah untuk mengganti uang LPDP. Gitu ya Pak Sarifudin. Jadi apa boleh buat? Iya, betul. Sekarang ini lagi masa-masanya kita sedang mandi keringat, mandi air mata, sedang berdarah-darah di dalam menyelesaikan CS50 ya. Apa boleh buat? Kita sudah saat ini sudah mengambil keputusan ikut di dalam program ini. Jadi tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Kita harus lanjut, move on terus begitu. Nah, itu sekarang ini pilihan kita hanya satu, kita terus maju. Jangan berpikir untuk menyerah. Itu yang bisa saya motivasikan kepada kawan-kawan semua di sini. Ingat, Bapak Ibu akan bangga memegang sertifikat dari Harvard University. Karena tadi juga sempat kita bahas bahwa sertifikat itu kedepannya mungkin akan menjadi salah satu tolak ukur dari kompetensi kawan-kawan semua sebagai guru yang telah mempelajari banyak hal terhadap keilmuan komputer. Jadi jika misalnya Bapak Ibu tadi ada dinyatakan diminta bantuan oleh kepala sekolah untuk mengajarkan informatika di sekolahnya, kemudian nanti mendadak ada evaluasi dari pihak dinas, Bapak Ibu bisa melihatkan, ini saya sudah mengikuti program CS50, ini Harvard University loh, kampus nomor 1 terbaik di dunia. Dan nanti bukan itu saja, nanti di Lokakarya kita di Jakarta, Bapak Ibu akan masuk ke sekolah paling bergengsi di Indonesia. Nah gitu. Yang bahkan untuk masuknya pun sama seperti kita masuk ke Kedubes. Ketatnya luar biasa. Nanti Bapak Ibu akan mengalami sendiri insya Allah. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semua. Kita tetap bertahan, tetap berjuang di CS50 ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu secara fisik, secara langsung tatap muka pada bulan Maret, insya Allah. Ya, jadi biarkan dunia perpolitikan akan seperti apa. Mudah-mudahan tidak akan ada hiruk-pikuk kekacauan sehingga bulan Maret planning kita untuk menghadiri Lokakarya itu tetap berjalan dengan baik sesuai dengan rencana semula. Demikian mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk terus dimonitoring sectionnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Begitu juga entry data di Gradescope, termasuk attendance Bapak Ibu di section tersebut. Mulai melakukan screenshot setiap pertemuan, setiap section OH dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan. Tolong bantu ingatkan saya terkait dengan referensi Python dan juga laporan, begitu ya. Karena saya lupa, apalagi sekarang saya sedang mobile, sedang ada di Jakarta, banyak saya nggak bawa data-data yang ada di eksternal hard disk saya. Nanti mungkin setelah besok lah insya Allah tolong bantu ingatkan saya kembali, nggak apa-apa, langsung sounding aja di grup ya. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan dengan baik, insya Allah. Dan jangan lupa entry e-raportnya Bapak Ibu.
Kalau di tempat saya tanggal 14 sudah bagi rapot Bapak Ibu. Nggak tahu di tempat Ibu Di Bapak kita Ibu. tanggal 15, Pak. Tanggal 15 ya. Kami 21 Pak. Aduh. 12 ya. Kami 23 Pak Nah, Aceh. Kalau yang deadline yang yang 23 itu week Sumatera ini, Utara dengan Aceh itu kalau nggak salah ya. Ya. kalau deadline 15 atau 16 ya, Pak? Di Griskup itu belum tahu. 16 ya? 16 Siap. ya. Oke. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya izin pamit Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kita bertemu kembali insya Allah di dalam monitoring seperti biasa melalui grup WA kita. Bulan depan insya Allah kita akan melakukan refleksi secara daring seperti ini. Tapi mungkin karena suasana tanah air juga sedang tidak kondusif, bulan 1, bulan 2 mungkin kita akan daring dari tempat masing-masing untuk 2 bulan berikutnya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasuminallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman. Pak Arman. Pak Arman. Terima kasih Pak Mari ya, Pak. Arman. Sehat-sehat semuanya kawan-kawan. Baik, Bu. Pak Arman. Amin.